Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nahkoda kapal kayu ditangkap petugas TNI Angkatan Laut dari tim intelijen usai kedapatan membawa 45 kg narkoba jenis sabu asal Thailand. Jelang pergantian tahun baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di kawasan pesisir Kota Medan merangkak naik. Pantai Woong rame di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu pilihan warga Sumatera Utara berlibur. Petugas TNI Angkatan Laut dari tim intelijen menggagalkan kapal yang menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu di perairan Lok Sumawe dan membawa pelaku ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Selain menangkap 1 orang pelaku, petugas berhasil menyita 45 kg narkoba jenis sabu-sabu asal Thailand. Seorang pelaku pembawa 45 kg sabu-sabu inisial MN, warga Aceh yang juga nahkoda kapal kayu, berhasil ditangkap oleh petugas TNI Angkatan Laut dari tim intelijen dan F1QR Lanal Lok Sumawe. Penangkapan berlangsung di Pantai Mauraksa, Kecamatan Belang Mangat, perairan Lok Sumawe, Aceh. Pelaku kemudian dibawa langsung ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut di kawasan Jalan Serma Hanfia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sabu-sabu seberat 45 kg dari Thailand dibawa menggunakan kapal kayu yang rencananya akan diselundupkan ke Medan dan Jakarta melalui perairan Kuala Mauraksa, Pusong, Lok Sumawe. Harus bisa mengetahui apabila akan ada penyelundupan narkoba yang masuk dari luar. Jadi ini sudah kita tempatkan agen-agen kita di luar, baik itu di negara-negara tetangga, ya, karena ini umumnya datang dari negara tetangga kita dari luar, dan juga jaringan yang ada di dalam negeri, khususnya di daerah Lok Sumawe, sehingga kita bisa dapat informasi apabila akan ada penyelundupan narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dan barang bukti narkoba sebanyak 45 kg telah dilimpahkan ke kantor Bea dan Cukai Aceh guna pengembangan penyelundupan dan proses hukum. Kini untuk menekan angka berbagai jenis barang penyelundupan melalui jalur laut, petugas telah menempatkan tim intelijen dan jaringan yang ada di dalam negeri, khususnya Aceh untuk menekan angka penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain. Di musim liburan ini, kegiatan apa saja yang Anda lakukan untuk menghabiskan waktu liburan? Kalau belum punya, nah saya punya rekomendasi tempat menarik. Pantai Woong rame di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu pilihan warga Sumatera Utara berlibur. Pengunjung bisa bermain pasir dan berenang di sekitar pantai. Wisata Pantai Woong rame di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu destinasi wisata warga di Sumatera Utara untuk menghabiskan waktu berlibur pada perayaan Natal. Usai tanggal 25 Desember, pantai ini masih tampak dikunjungi sejumlah keluarga pada hari kerja. Ya, akhir bulan Desember ini juga menjadi momentum liburan anak sekolah. Meski pemerintah meniadakan hari cuti bersama antara tanggal 26 Desember usai perayaan Natal. Ada beragam kegiatan yang dapat dilakukan di pantai ini, seperti naik perahu dan berkeliling pesisir pantai. Ombak yang tidak besar juga dapat membuat pengunjung bisa bermain pasir dan berenang di sekitar pantai. Pengelola Pantai Woong Rame memprediksi kenaikan jumlah pengunjung akan kembali terjadi pada momen pergantian tahun nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung tersebut, pihaknya telah membangun pondok-pondok tambahan di sekitar pantai. Kami tetap mengatur ya tempat, juga menyediakan tempat-tempat hiburan yang cukup nyaman ya, supaya tidak ada penumpukan, seperti tempat parkir ya, penginapan kita juga ada sediakan. Juga kita mengatur lalu lintas pintu masuk supaya tidak ada kemacetan di depan. Kakak beradik 4 orang, perempuan sama keluarga, cucu-cucu semua anak. Medan gitu. Untuk menikmati suasana Pantai Woong Rame, pengunjung cukup membayar Rp10.000 di pintu masuk. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai.
Musim libur dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 serta momentum libur sekolah membuat sektor transportasi umum kebanjiran penumpang. Operasi Lilin Toba 2022 pun dijalankan untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi para penumpang di bandara dan pelabuhan. Pos terpadu ini merupakan pos pengamanan dalam rangka pengamanan Operasi Lilin Toba 2022 untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di terminal bandara dan pelabuhan. Saat ini peningkatan penumpang transportasi umum baik bandara dan pelabuhan kian meningkat dibanding tahun lalu. Untuk di bandara sendiri sebanyak 60 orang yang ditugaskan di pos pengamanan yang kemudian nantinya akan bertugas secara bergantian. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Raja Kesah bersama Pangdam 1 BB Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau pos pengamanan Tahun Baru 2023 di Bandara Kuala Namu. Kunjungan ini guna untuk mengingatkan personel yang bertugas harus lebih waspada agar perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar. Pos pengamanan dalam rangka pelaksanaan operasi lilin yang kita tempatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di terminal, bandara, dan pelabuhan. Salah satunya di pelabuhan ini. Kenapa terpadu? Memang di sini melibatkan semua stakeholder. Ada dari Angkasa Pura, ada dari Aviaseks, ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan. Makanya kita sebut dengan pos terpadu. Jumlahnya termasuk juga BMKG dan semua stakeholder pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebandaraan. Nah, jumlahnya berapa? Tadi disampaikan sama Kapolsek 64 orang dilakukan secara bergantian. Ya, tugas ke sini selama melayani kegiatan penerbangan dan pelayanan kepada masyarakat yang terbang berangkat dari Kuala Namu maupun yang datang. Pos pelayanan terpadu pengamanan Operasi Lilin Toba 2022 dijalankan hingga tanggal 2 Januari 2023. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, apakah Anda di momen Natal dan Tahun Baru ini saling berbagi parsel? Nah, momentum merayakan Natal dan Tahun Baru membuat pedagang parsel di Kabupaten Deli Serdang kebanjiran pesanan. Permintaan meningkat dari tahun lalu. Pengiriman parsel kini mencapai 500 pesanan. Sukacita perayaan Hari Natal juga dirasakan pemilik usaha parsel. Ya, banyak warga yang memilih makanan atau barang spesial untuk dijadikan kado pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kado tersebut biasanya dikemas dalam bentuk kotak dan parsel. Salah satu penjual parsel di kawasan Tanjung Morawai, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa di momen Natal dan Tahun Baru ini pengiriman bahkan mencapai 500 pesanan parsel dengan tujuan Medan, Serdang Bedagai, dan Tanjung Balai. Parsel makanan sama parsel keramik ini, kalau harganya dari yang untuk tahun ini yang paling rendah 60, terus 100 ke atas. Kalau untuk peminatnya di tahun ini sih bagaimana sih? Apakah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Kalau tahun ini sama seperti tahun lalu sih, kurang lebih. Tapi beberapa tahun yang lalu lebih ramai lah. Tahun ini ya sama aja sama tahun lalu. Harga parsel yang dijual di sini bervariasi, tergantung besar dan kecilnya parsel. Harga yang dijual dari harga Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.